Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah. Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang peristiwa gempa bumi yang terjadi di kota Madinah pada masa pemerintahan dan kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terus lindu pertama dalam sejarah Islam, gempa bumi pertama yang terjadi setelah Islam itu datang. Tadinya dereng, saat derengipun dereng nate gempa, dereng nate lindu. Wonten zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam boten wonten. Pertama lan sepindah nalikanipun sahabat Umar ibn Khattab memerintah menjadi khalifah. Nah, ketika terjadi gempa, zalzalatil madinatu ala ahdi Umar radhiyallahu anhu. Gempa bumi terjadi di kota Madinah di masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Faqala ayyuhan nas ma hadza ma asra'a ma ahdathtum la in adat la usakinukum fiha. Umar ibn Khattab langsung keluar dari rumah. Kemudian di titik-titik keramaian berkumpulnya orang, sahabat Umar mengatakan ayyuhan nas ma hadza, hei orang-orang, ada apa ini? Dosa apa yang kalian lakukan? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Langsung kesimpulannya satu. Dosa apa yang kalian lakukan? Ma asra'a ma ahdathtum. Cepat sekali kalian lupa. Dan cepat sekali kalian meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. La in adat la usakinukum fiha. Kalau terjadi gempa lagi, saya tidak akan tinggal di kota Madinah, saya akan pergi sejauh-jauhnya. Menika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Pertanyaanipun, kok saged sahabat Umar selaku khalifah mengatakan seperti itu? Kalau terjadi gempa sekali lagi, saya tidak akan tinggal di kota Madinah. Kalau dipraktekkan di tempat kita ya susah. Mau tinggal di mana kita? Mau tinggal di mana? Semuanya misalnya terjadi gempa di Petanahan, surah bakal. Mau pergi kemana? Di tempat yang lain juga gempa. Nah. Tapi ini nyun sewu kembalinya kepada aspek iman. Beriman menapa mboten? Pitados menapa mboten? Percaya apa ora? Ya ngandel apa ora?
nek wong beriman, orang yang berislam tunduk dan menerima ayat-ayat Al-Quran, pasti keyakinannya sama dengan keyakinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa gempa bumi itu terjadi karena dosa manusia. Iya, bukan bumi sudah rapuh. Memang betul bumi sudah rapuh. Memang benar ada lempengan-lempengan patah, itu betul memang. Itu tidak kita ingkari, memang itu prosesnya. Tapi kalau sebagai sebab, iya sebabnya dosa manusia. Sebabnya adalah dosa manusia. Sehingga alangkah lucu dan begitu menyedihkan sekaligus ketika ada orang yang dianggap sebagai tokoh agama lantas mengatakan enggak ada hubungannya lah gempa bumi dengan dosa. Gempa bumi sendiri, dosa ya dosa sendiri. Iya, orang bilang fenomena alam. Ya. Itu keliru. Ayatnya di dalam Al-Quran itu bukan cuma satu. Ayat wonten Al-Quran ingkang nerangkaken bilih gempa bumi menika disebabkan dosa, mboten namung setunggal. Kathah ayat, puluhan ayat Al-Quran, mboten namung setunggal ayat. Hadis Nabi SAW nggih sami ugi, mboten namung setunggal hadis. Kathah asring Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan. Tapi permasalahanipun mboten namung gempa bumi, tapi nggih hal-hal ingkang prinsip nggih sami. Tiang ingkang beriman pitados sementara tiang ingkang kafir nggih biasa bae, ya sama-sama saja, tidak akan diterima. Jangankan masalah gempa bumi, ya. Lawang keberadaan Allah Subhanahu wa taala saja masih ada yang mengingkari. Orang-orang komunis, orang-orang ateis mengingkari adanya Tuhan. Enggak ada Tuhan itu. Enggak ada Tuhan itu. Kok urusan gempa bumi? Tuhan saja diingkari. Tuhan saja dicaci maki dan dicela. Kok urusan gempa bumi? La haula wala quwata illa billah. Karena mereka punya teori bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini berproses dengan sendirinya. Berproses dengan sendirinya. Tidak ada di sana yang mengatur, tidak ada di sana yang menciptakannya, itu enggak ada. Dengan sendirinya. Maka teori-teori yang dipelajari di bangku sekolah, di ruang kuliah, teori-teori yang dikeluarkan dan ditelurkan oleh para ilmuwan kafir. Contohnya tentang proses terciptanya bumi. Proses terciptanya bumi. Kathah teori. Mulai teori dari Big Bang, ya kan? Big Bang itu kan big besar, bang itu apa? Ledakan. Jadi dulu miliaran tahun yang lalu, kangen di ngerti miliaran tahun yang lalu. Jelas ngarang. Miliaran tahun yang lalu alam semesta itu gelap, ada benda-benda langit yang besar, kemudian terjadi ledakan, Big Bang namanya, teori Big Bang. Yang pernah sekolah mesti paham, karena itu dipelajari di bangku sekolah. Itu dibaca, dipelajari, diyakini oleh anak-anak umat Islam, kaum muslimin. Zaman dulu miliaran tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, dan seterusnya itu terjadi ledakan besar di alam semesta, duar, sehingga mengakibatkan munculnya galaksi-galaksi, ya kan? Termasuk bumi, planet-planet yang ada di sekitarnya. Nah, itu. Ya. Ada lagi teori kabut nebula. Ya, masih ingat ya Mas ya? Kabut nebula. Wah. Jadi kita didorong, kita dikondisikan dan digiring untuk punya keyakinan bahwasanya alam semesta ini tercipta dengan
Tidak ada pencipta di sana. Ada juga teori evolusi. Ya, Darwin salah satunya. Sebelum Darwin sudah ada. Teori evolusi itu yang namanya sesuatu berproses dari satu tahap ke tahap yang berikutnya dengan sendirinya juga evolusi. Termasuk yang paling meramaikan itu kan teori bahwasanya manusia itu nenek moyangnya adalah kera. Jadi sebelum adanya manusia terlebih dahulu apa kera. Kera besar kemudian mengalami evolusi berubah sampai kemudian muncul manusia termasuk kita ini kata mereka. Kan itu. Ya sing duwe nenek moyang kera ya monggo silahkan. Sing merasa. Kalau kita sih nenek moyang kita manusia, Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Ya nggak bisa juga. Berarti ngakoni. Ya barangkali Pak Kemat mengakui ya, monggo lah. Berarti kita sudah beda keturunan. Sudah beda keturunan. Itu dibuat-buat itu, dibuat-buat. Kan itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu bukan cuma sekedar bikin heboh manusia dari kera, bukan. Tujuannya itu lebih dari itu. Untuk menanamkan keyakinan bahwasanya manusia itu gak ada yang menciptakan. Manusia itu asal dari kera yang mengalami evolusi. Sehingga proses penciptaan manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat itu seakan-akan gak ada, gak laku, gak kepake. Jelas penciptaannya manusia itu dalam Al-Quran disebutkan dalam banyak ayat, iya kan? Iya kan? Wah, banyak lah ayatnya, wis pada hafal kabeh lah. Itu tujuannya, teori-teori evolusi seperti itu. Nah, jadi kaitannya dengan masalah iman, kaum beriman ataukah tidak. Yang sana nggak terima, wah, tukang ngapling surga. Oh, bukan tukang ngapling surga. Saya ngomong tukang ngapling surga siapa? Memangnya kaum panitia kiamat, saya bilang juga siapa panitia kiamat? Kamu aja yang asal tuduh. Kamu aja yang asal ngomong. Kita gak pernah mengatakan dan menyatakan kita ini panitia kiamat. Kamu yang salah paham. Kamu yang asal tuduh. Kamu yang berprasangka buruk. Wong kita bicara ayat Al-Quran. Al-Quran berbunyi seperti ini. Hadits Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan seperti ini. Ya kan? Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Saleh alaihi salam dan kaumnya. Nabi Saleh itu kaumnya kaum kok Ad sih? Ad ya Nabi Hud. Berarti kaumnya Nabi Saleh disebut kaum apa ya? Yang tinggal bareng karena Kaum siapa Mas? Kaum Tsamud. Wa Tsamud alladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Tsamud. Mereka yang punya kelebihan dan keistimewaan itu apa? Memahat, memotong-motong gunung. Gak ada teknologi zaman sekarang secanggih mereka. Kalau zaman sekarang pakai alat berat. Zaman dulu tangan cuma dengan besi. Jadi lebih kuat siapa? Wong zaman Siki apa zaman Nabi Samud kaum Samud? Ya kuat biyen, yakin. Ora ragu maning. Gunung itu mereka pahat. Di daerah Samud namanya lembah Samud. Di Timur Tengah. Itu yang namanya gunung-gunung batu. Ingkang sampun tindak umrah, tindak haji, pasti faham dan mengerti. Gunung di Timur Tengah itu seperti apa? Seperti apa, Jal? Ya seperti itu. Dan betul-betul gunung batu. Teng Indonesia, gunungnya gunung batu, gunung tanah. Iya kan? Di Indonesia itu gunungnya gunung tanah. Jadi dari kita mau naik sampai puncak Gunung Slamet ya, kalau lihat batu besar, batunya gede banget kayak waktu naik. Jadi kayak terheran-heran kalau melihat batu besar. Kalau orang sana ke sini lihat, wih banyak sekali tanahnya gitu.
Karena di sana gunung-gunungnya gunung batu. Itu gunung batu. Dipotong-potong. Untuk membangun rumah, gedung. Bahkan bukan cuma dipotong, dibawa pergi. Untuk membangun di tempat yang lain. Gunung itu sendiri jadi tempat tinggal mereka. Bayangkan bangunan bertingkat-tingkat itu adalah bagian dari gunung. Orang nganggo pondasi. Terus orang nganggo paeko, wis ora. Ora satu wesi, semen ora kanggo. Bangunan jadi satu dengan gunung. Begitu gunung batu dipahat. Mereka itu kuat. Lantas sombong. Merasa hebat. Merasa semua bisa diperbuat. Sombong sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mereka diingatkan, dinasihati, jangan sombong, jangan jangan arogan, jangan takabur. Sampai mereka lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa kewajiban-kewajibannya sebagai hamba, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, dinasihati. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan mukjizat untuk Nabi Saleh, seekor unta. Dibunuh sama mereka. Unta itu punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Mas? Pertama keluar dari batu. Dari batu keluar unta itu. Itu sudah luar biasa mukjizat. Terus sehari-harinya masih apa keistimewaannya? Mereka punya sumur. Sumur itu dibagi gilirannya. Sehari untuk unta, sehari untuk manusia. Sehari untuk unta, sehari untuk manusia. Yang sehari untuk unta, gantinya unta betina itu bisa diperah susunya bisa mencukupi sekian banyak orang. Apa orang kepenak gue? Ya kan? Kepenak sekali. Tapi akhirnya ada orang yang tidak suka, yang benci. Mereka bersekongkol, berencana untuk menyembelih unta itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim." Lalu mereka menyembelih unta betina itu. Dan mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Sudah salah, sudah dosa, nantang maning. Mereka bilang, Saleh, iktina bima ta'iduna. Coba datangkan itu yang kamu ancam-ancamkan itu. Mana itu siksa-siksa yang kamu bilang itu? In kunta minal mursalin, kalau engkau betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padalah karo zaman siki, ya. Apa hubungannya gempa bumi karo dosa? Jal. Itu lihat di tempat orang-orang kafir dosa juga dilakukan tapi tidak terjadi gempa. Yang terjadi gempa malah di daerah umat Islam. Loh, kalau malah kowe sing ngatur. Wis ana sing ngatur. Tinggal percaya apa enggak? Tahu dari mana kalau di sana tidak terjadi gempa? Di daerah orang kafir, di negeri-negeri kafir juga sering terjadi gempa. Tapi kamu yang enggak tahu. Gempa di Cilacap aja kamu enggak tahu. Cuma berapa kilometer dari sini. Emang kamu tahu kalau tiap kali gempa, wah terjadi gempa nih, terjadi gempa. Gempa itu bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi juga di tempat-tempat. Yang kedua, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu bukan cuma gempa. Di negeri-negeri kafir itu musibah, bencana itu banyak sekali. Mulai banjir, kemudian angin topan, kebakaran, kejahatan yang tinggi. Demikian juga siksa-siksa yang lain. Sudahlah, ayatnya itu jelas.
Apa yang Allah firmankan setelahnya? Fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Lalu gempa bumi pun menghancurkan mereka. Ar-rajfah itu gempa, sama dengan zilzal. Maka gempa bumi pun menghancurkan mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Esok harinya mayat-mayat mereka bergelimpangan di atas muka bumi. Itu nyata. Kenapa terjadi gempa bumi? Jelas ayat ini menunjukkan karena mereka berbuat dosa. Tidak mau mengikuti nasihat Nabi dan Rasul yang diutus untuk mereka. Ayat selanjutnya lebih mempertegas. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Itu kata Nabi Saleh alaihi salam. Setelah terjadi gempa segala macam itu, Nabi Saleh kemudian pergi kan. Allah perintahkan pergi untuk menyelamatkan diri beserta para pengikutnya. Kata Nabi Saleh, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi. Sungguh saya sudah menyampaikan tugas-tugas kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasahtu lakum. Saya kan sudah ngasih nasihat buat kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin. Tapi kalian memang tidak suka kepada orang yang memberi nasihat. Ayatnya jelas. Di zaman Nabi Saleh alaihi salam, hukuman yang Allah berikan untuk kaum yang menentang dan menolak nasihat Nabi Saleh adalah gempa bumi. Itu salah satu hukuman. Ayatnya jelas. Kok berani-beraninya bilang gak ada hubungannya gempa bumi dengan dosa. Seorang pakar tafsir Al-Quran jaret katanya, ketika terjadi gempa bumi di Palu berapa tahun lalu? Kemarin? Tahun lalu? Tahun lalu, Bob? September ya? September. Belum lama banget. September. Yang wis mengana. Saya menyaksikan sendiri. 16 hari saya di sana. Relawan dari. Untuk apa namanya trauma healing. Trauma healing itu untuk pendampingan. Ta'udzubillah. Kita kalau menyaksikan nggak masuk akal lah. Tsunami kok terjadi di Teluk. Oh ngerti ini tsunami kan kalau lepas laut lepas. Ini di Teluk ini. Itu yang pesta-pesta di Teluk apa namanya? Iya. Itu habis panggung-panggungnya itu habis. Banyak apa panitia pesta itu enggak kembali. Banyak anak-anak enggak kembali. Hancur, betul-betul hancur. Itu yang gempanya naudzubillah di banyak tempat. Belum lagi yang likuifasi itu yang tanah bergeser itu. Kita tinggal menyaksikan. Kok bisa? Itu terjadi. Lah, ada beberapa orang, bukan beberapa, banyak orang mengatakan gak ada hubungannya gempa bumi dengan dosa. Mau percaya siapa? Dia atau firman Allah Subhanahu wa taala? Ya jelas kita percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu kaumnya Nabi Saleh. Tentang kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Syuaib. Mereka juga kafir. Allah berfirman tentang mereka, wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Orang-orang kafir, masyarakatnya Nabi Syuaib, mereka mengatakan la in ittaba'tum syu'aiban, kalian tuh kalau ikut Syuaib, kalau percaya sama dia, innakum idzal la khasirun, kalian rugi, celaka. Buat apa ikut-ikutan Syuaib itu? Padahal Nabi Syuaib itu adalah Rasul, Nabi yang diutus Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Salah satu maksiat yang dilakukan orang-orang di zaman Nabi Syuaib, mereka melakukan apa? Kecurangan, ya kan? Kecurangan dalam jual beli, ya kan?
Mereka mengurangi takaran. Yang namanya mengurangi takaran nek zaman siki ya akeh banget. Wah, kalau nek zaman siki orang yang mengurangi takaran. Gawe takaran fiktif namanya. Yang proyek-proyek fiktif, ya kan. Yang desa hantu misalkan. Orang ada desane tapi dapat dana desa misalkan. Mana ada desa misalkan Desa Wahyu Harjo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen apa anak? Tapi dapat bantuan 1,2 triliun. Ada nggak Desa Wahyu Harjo di sini? Adanya di Lendah kok, tempat saya. Bukan lah. Ada nggak? Nggak ada. Itu juga termasuk. Bukan cuma, itu lebih parah dari mengurangi takaran. Kalau caranya mengurangi takaran, aduh, banyak sekali, na'udzubillah. Timbangannya yang ditambahi pemberat, alat ukurnya yang dirubah-rubah sendiri, ya kan? Ada yang dibasahin, ada yang tangannya menipu dengan cepat, kan gitu. Nah, Masya Allah. Kalau kita bicara kecurangan itu banyak sekali. Dan itu menjadi kebiasaan masyarakat Nabi Syuaib di zaman dahulu. Dan itu menjadi salah satu sebab. Dan itu adalah salah satu dosa yang menyebabkan terjadi gempa bumi di zaman Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, kalau ternyata di beberapa tempat terjadi gempa bumi, kalau kita kaitkan dengan dosa seperti yang dilakukan kaumnya Nabi Syuaib, cocok apa ora? Mana? Cocok? Banyak orang, bukan sebagian orang, banyak orang. Oh iya, betul juga, maksudnya itu. Iya, semuanya kena. Karena yang sebagian itu juga salah satunya lagi, sebagiannya. Karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Orang wani ngeling-ngeling, nah itu kena juga akhirnya. Yes. Berapa? Ikut terlibat, karena mendiamkan. Karena membiarkan. Nyong ramelu-melu, orang melu-melu tapi nyong, kamu mendiamkan pada baik. Orang melu-melu tapi senyum-senyum. Iya, nonton malah. Innakum idzan la khasirun. Kalian kalau ikut-ikutan Syuaib jadi orang yang rugi. Ayat setelahnya apa? Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan gempa bumi. Fa asbahu sabah. Maka besoknya pagi hari mereka menjadi fi darihim jathimin. Di kampungnya sendiri mayat-mayat mereka bergelimpangan. Kita menyaksikan sendiri. Kalau pasca gempa di suatu tempat, mayat-mayat itu seperti apa? Ya kan? Auzubillah. Itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Ayatnya jelas. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, fakadzabuhu fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Mereka mendustakan Nabi Syuaib. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan gempa bumi, fa'asbahu fi darihim jathimin. Esok hari mereka sudah menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Terus ayat ini pun jelas. Ayat ini masalahnya iman apa enggak aja. Anda mau tokoh, Anda mau dikatakan ini dan itu, tapi kita tentunya percaya dan yakin dengan Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang gak bisa dibawa ke sana, gak bisa dibawa ke sini. Tegas banget. Yang menjelaskan bahwa kejadian-kejadian seperti itu, yang banjir, yang gempa, dan seterusnya, itu karena dosa yang diperbuat manusia. Ayatnya jelas. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Artinya فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Masing-masing kami hukum dikarenakan dosa yang dia perbuat. Jelas. Masing-masing Allah hukum karena dosa yang dia perbuat. Terus hukuman-hukuman itu apa contohnya?
Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara mereka yang kami hukum dengan mengirimkan untuk mereka hujan batu kerikil yang panas. Seperti kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Lut. Demikian juga pasukan gajah. Pasukan gajah sama. Dikirim hujan batu kerikil yang panas batunya. Kena gajah, 1, 2, gajahnya langsung hangus. Kena manusia, gosong. Iya, burungnya yang bawa nggak gosong. Lah itulah. Nah, itu. Jadi manusia nggak bisa sombong, ya kan? Entah itu burungnya juga datang dari mana, burung itu jenisnya jenis apa, neksiki jenenge apa, perkutut apa-apa orang ngerti. Sudah kerawok. Tapi kan jelas Allah hancurkan itu hukuman. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Ada di antara mereka yang kami hukum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan suara keras dari langit itu yang memekakkan telinga. Suara keras sekali. Itu kaumnya Nabi siapa? Lut juga. Karena dosa yang mereka lakukan itu bertingkat-tingkat. Wa minhum man khasafna bihil arda. Ada di antara mereka yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Contohnya siapa? Qarun. Itu yang kita sebut dengan likuifasi. Iya. Tenggelam ke dalam bumi, masuk dalam. Wa minhum man aghraqna. Ada juga di antara mereka yang kami tenggelamkan dengan banjir, termasuk juga tsunami. Itu ayatnya jelas. Ya. Kita tidak menuduh satu persatu. Kita tidak menghukumi satu persatu, orang per orang. Tapi kita cuma membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka. Tapi mereka sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Itu jelas sekali. Itu ayat-ayatnya loh ya. Dalam perang? Oh, terang yang berkepanjangan. Kemarau berkepanjangan. Ya, termasuk juga. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa ma mana'a qaumun az-zakata illa muni'u al-qatra." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah suatu kaum itu mencegah dan menghalangi, artinya tidak mau bayar zakat, kecuali pasti akan hujan itu ditahan dari langit, enggak turun. Walaulal bahaim, kalau bukan karena hewan-hewan dan binatang-binatang itu, kemarau itu akan terus berkepanjangan. Jadi kalau misalkan hujan turun, jangan alhamdulillah berarti taubat kita diterima. Oh, belum tentu, Kang. Bisa jadi bukan karena antum, bukan karena jenengan, tapi karena Allah masih sayang dengan hewan-hewan dan binatang. Jadi kita nurut pada hewan dan binatang, nurut pada tumbuhan dan pohon. Bukan karena aja GR di situ lah, aja GR aja, gede rumah salah, berarti taubat kita terima. Belum tentu. Wong itu hadisnya jelas kok. Maka orang yang berilmu lalu ikhlas menyampaikan ilmunya, menyampaikan kepada masyarakat, mencerdaskan umat, Nabi Muhammad alaihi salatu menyatakan seluruh makhluk itu mendoakan kebaikan untuknya, termasuk hewan dan binatang, termasuk pohon dan tumbuhan. Kenapa? Karena dengan orang-orang yang menyebarkan ilmu, memberikan nasihat, mereka juga akhirnya dapat manfaat. Hewan, binatang, pohon dan tumbuhan itu. Ilmu agama lah, ilmu agama. Ya anak ilmu jual beli ya ora lah. Kecuali jual beli yang syar'i. Jual beli yang syar'i. Kalau jual beli yang tidak syar'i ya banyak banget, iya kan? Malah diajari ngapusi. Iya, malah diajari ngapusi jual beli. Karena karep berhasil sukses jual beli ya caranya kayak gini. Ternyata cara yang diajarkan malah keliru. Arep ngasih contoh sing siji ora wani. Ana masalah karo Pak Eko. Maksudnya irit duit ning bank lho, ora kan gitu.
Ya sudah salah, sudah keliru caranya. Tapi wis metu masakan. Oh ya, paring ora wis tobat lah paring. Sudah berusaha. Harusnya Pak Kemat bantu Pak Eko. Wis bola-balik. Ora bantune, utangmu pira ning bank tak bayar disit, kowe engko bayar karo aku. Wah, Masya Allah. Setuju ora Pak yo? Ora gak berani bilang setuju, cuma nginet dong ya Pak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, disebutkan annahu dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha wa rajulun ma'ah. Anas bin Malik dengan satu orang berdua itu datang menemui Aisyah Ummul Mukminin setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah itu adalah ibunda kita, ummahatul mukminin. Faqala laha rajulu, orang tadi temannya Anas bin Malik bertanya, "Ya Ummul Mukminin, hadithina aniz zalzalati." Wahai Ummul Mukminin, tolong jelaskan kepada kami tentang gempa bumi. Faqalat, Aisyah menjawab, "Idzastabahus zina." Kalau zina itu sudah dilakukan secara terang-terangan. Kalau sudah dilakukan secara terang-terangan, naudzubillah. Enggak usah diperpanjang, enggak usah diterangkan lebih luas, malu kita. Tapi intinya sebagai sekarang orang melakukan perbuatan itu bangga. Di video diviralkan. Cukup titik sampai di situ. Wasyarabu al-khamra. Mereka terang-terangan minum minuman keras. Khamr. Terjadi apa enggak? Terjadi. Bahkan pengedar minuman keras di backup sama oknum-oknum. Ya kan? Justru tokoh-tokohnya yang diam karena juga dapat setoran. Kenyataan kok Mas. Terang-terangan kan? Ojokan sana ngombe, sing sana ngombe. Bahkan dijual bebas. Walaupun katanya yang penting tidak lebih dari sekian persen. Ya pada bayi itu khamr namanya. Mau cuma 5%, mau bilang 3%, mau cuma 2,5%. Yang boleh dijual berapa persen? Tenang bayi yang takon. Berapa persen? 5%. Berarti 5. Berarti 5. Betul, Pak Yo. Orang dodolan gue sih semen lah iya. Yang jelas kan ada aturannya ya. Ada aturan, ya kan, minuman keras itu, khamr lah. Minuman keras itu boleh diperjualbelikan bebas dengan syarat misalkan tidak lebih dari berapa persen. Yang beli umurnya minimal 17 tahun. Di bawah 17 tahun nggak boleh. Ya. Dijual tidak boleh dari jam sekian sampai jam sekian. Mau dikasih aturan-aturan itu pada baik jenenge khamr, pada baik. Ya kan? Itu tidak merubah statusnya sebagai khamr. Itu terjadi wasyarabu al-khamra wa darabu bil maghani, dan mereka sudah tenggelam dengan dunia musik, alat-alat musik. Riwayat. Makanya jangan heran kalau banyak sekali kejadian, kita tidak menyebut satu persatu, tapi jangan heran. Terjadi gempa, terjadi tsunami, ketika malam harinya ada pentas dan konser musik di situ. Jangan heran. Kita sebagai orang yang beriman, umat beragama, percaya dengan yang seperti ini. Ya kan? Di banyak tempat, yang namanya gempa bumi, tsunami, itu ada kaitannya dengan konser musik, pentas musik itu. 3 hal ini. Ya kan? Kalau sudah zina dilakukan terang-terangan, gak tahu malu lagi. Ya kan? Minum-minuman keras, kemudian tenggelam dengan musik dan nyanyian. Ini pelakunya bukan cuma yang tua, dari anak kecil sudah seperti ini. Kalau sudah seperti itu, kata Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita loh. Ibu kita Aisyah. Wa gharallahu azza wa jalla fi samaihi. Lalu Allah cemburu, Allah marah. Ya kan?
di atas langit sana. Faqala lil ardi tazalzali bihim. Allah perintahkan bumi, goncangkan itu. Gempa dirimu. Jadi gempa. Ya. Nah, sekarang kalau secara teori, karena ini kita hidup di atas lempengan-lempengan ini segala macam. Ya walaupun di atas lempengan-lempengan dari dulu juga kita hidup di atas lempengan. Memang baru sekarang kita hidup di atas lempengan-lempengan itu. Ya kan? Memang baru sekarang lempengan itu muncul. Dari dulu lempengan itu sudah ada. Tapi lempengan itu nggak akan patah, tidak akan bergeser kalau tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pahamlah Jawa ya. Memang betul, kita nggak mengingkari, kamu mengingkari ilmu. Enggak. Kita percaya juga, percaya sama kamu. Kalau proses terjadi gempa, tsunami itu begini-begini, iya percaya. Tapi itu tidak akan terjadi kalau bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perintahkan? Karena ini tadi. Iya, sudah terjadi gempa, sudah terjadi tsunami, malah tambah parah syiriknya. Ini berarti wedhuse sing disembelih kurang ge. Untuk siapa? Untuk dewa ini, untuk dewi itu, untuk simbau reksa, untuk jin ini, untuk kayak dulu tahun 2010 nek ora kleru, waktu Merapi jeblok lah, tahun kira yang terakhir yang gede banget. Ya 2010 ya. Jeblok di kota Jogja di Pal Putih Tugu itu. Lore stasiun Tugu lah ngalor ya. Mas tahu ya? Tahu. Itu malah dilakukan ritual penyembelihan ayam jago berapa belas ekor. Ada paguyubannya berapa orang itu? Jago, ayam jago dipilih dengan ciri-ciri khusus. Jago diwawancarai sama wartawan. Ini tujuannya apa? Ini untuk membangun komunikasi dengan jin-jin dan makhluk gaib yang ada di sekitar Merapi. Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang hebat, yang kekuatannya luar biasa. Kita minta tolong pada mereka supaya Merapi itu tidak bergerak, supaya Merapi itu dikendalikan. Nauzubillah. Itu diberitakan di media nasional. Malah tambah Pak. Nauzubillah, malah tunduknya sama jin, sama makhluk-makhluk gaib, jare, eyang Merapi, eyang Sapu Jagat, ada 11 eyang di sana itu. Dalam keyakinan mereka ada 11 eyang. Loh, ada sambutan dari Pak Kemal kalau saya ini. Makanya Pak Takir agak mundur ke belakang. Faqala lil ardi tazalzali bihim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan bumi untuk apa? Untuk gempa. Fa in tabu wa naza'u wa illa hadamaha alaihim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau mereka mau taubat, berhenti dari perbuatan dosa, maka selesai sudah. Gempa pertama, gempa kedua, gempa ketiga. Makanya Umar bin Khattab ketika terjadi gempa, ya kan, keluar dari rumah, dosa apa yang dilakukan sama kalian? Berhenti, taubat sama Allah. Kalau masih terjadi gempa, saya nggak akan tinggal di sini lagi. Maksudnya apa? Gempa yang pertama itu teguran. Iya kan? Gempa pertama sudahlah berhenti. Taubat peringatan. Wa illa hadamaha alaihim. Tapi kalau terus menerus Allah akan hancurkan itu. Qala qultu ya ummul mukminin a'adzabun alaihim. Saya tanya wahai ummul mukminin Aisyah, gempa itu apakah azab untuk mereka? Qalat, kata Aisyah, bal mau'izatun wa rahmatun wa barakatun lil mukminin. Oh tidak. Perlu dirinci. Aisyah menjelaskan, gempa bumi itu kalau terjadi bagi orang yang beriman adalah mau'izah, rahmat dan berkah. Kenapa? Kalau terjadi gempa, orang beriman semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara mereka yang meninggal dunia, syahid. Karena dia beriman. Wa nakalun wa adzabun wa sakhatun 'alal kafirin. Gempa bumi itu adalah azab, siksa dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kafir. Orang yang tidak percaya. Jadi
Kalau misalkan terjadi gempa terus banyak yang jadi korban, jangan divonis satu persatu. Itu bukan hakmu. Kan itu. Lah, kayak berarti selama uripnya maksiat apa ya kok jadi korban gempa? Jangan. Nah, karena orang yang apik juga kadang-kadang jadi ikut korban. Besok pada hari kiamat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyyatihim. Masing-masing akan dibangkitkan lagi, artinya akan dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya sendiri gitu. Kata Anas bin Malik, "Ma sami'tu haditsan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana ashaddu farahan minni bihadzal hadits." Setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, tidak ada satu hadis yang bisa membuat saya lebih bahagia, lebih senang dibandingkan hadis yang disampaikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu jelas. Yang penting kita yakin dan percaya bahwasanya gempa bumi rindu itu karena ulah dan perbuatan manusia. Kita ketika terjadi gempa, sekarang di Indonesia itu banyak terjadi gempa. Kita kalau buka Twitternya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, atau misalkan download aplikasinya BMKG, hampir tiap jam itu terjadi gempa di sini, terjadi gempa di sini, terjadi gempa di sini. Sampai kadang-kadang kita bosan juga dengar gempa ya. Gempa baik. Sebagian orang merasa begitu. Padahal harusnya semakin mengingatkan dia bahwa kiamat itu betul-betul sudah dekat. Kan gitu. Kiamat itu sudah betul-betul dekat. Karena Nabi Muhammad SAW menyebut dan menjelaskan di antara tanda semakin dekatnya kiamat itu semakin seringnya terjadi gempa, semakin sering terjadinya gempa. Jadi kalau mau dikompilasi dengan ilmu pengetahuan itu, kalau bumi itu sudah tua, terjadi lempengan pergerakan sana-sana sini, ya bahkan beberapa bulan yang lalu sempat masyarakat itu geger ketika ada cuitan resmi dari BMKG bahwasanya terjadi potensi tsunami, gempa dan tsunami di pantai selatan, ya kan, sampai ketinggian ombaknya itu 12 meter, kemudian jaraknya tsunami itu sampai 2 km dari bibir pantai, dari Jogja sampai Cilacap, ya kan, sampai viral itu kan, sampai Presiden Jokowi juga turun tangan. Akhirnya bilang enggak, kami cuma mengatakan berpotensi, kan itu. Ya kenapa? Saya pernah ngobrol bukan sekali dua kali dengan teman-teman yang kerja di BMKG itu. Mereka bilang, yang teman-teman dosen-dosen geografi juga, mereka cerita, Ustaz, kita kalau tahu sebenarnya secara ilmu pengetahuan loh yang mereka pelajari, itu sudah mengerikan sekali, sangat-sangat mengerikan. Ini sudah, bumi itu sudah sangat mengerikan. Kalau sewaktu-waktu terjadi sudah, yang ditakutkan seperti misalkan Pulau Jawa itu terbelah, kata mereka sendiri loh, itu sangat mungkin terjadi. Karena di bawah Pulau Jawa itu begini, ilmu mereka loh ya. Tapi kan harusnya setelah tahu seperti itu ya terus beriman, kan gitu. Bukan cuma mengwedi tok bae kan itu. Bukan cuma takut aja tapi beriman betul juga. Kalau sudah seperti itu jangan heran. Karena kita selalu membaca ayatnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Artinya ketika patahan-patahan tadi betul terjadi bersamaan di seluruh bumi. Ya kan? Memang tidak semua daerah bumi ada patahan-patahan, tapi jelas itu titik-titiknya. Artinya kalau titik-titik terjadi patah, yang lain juga ikut hancur sudah. Saya pernah ngobrol dengan dosen UGM, beliau doktor di bidangnya. Kita kalau meneliti, mempelajari, kan itu, kita baru betul-betul yakin dan percaya benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia yang di atasnya itu malah menari-nari dalam maksiatnya, ya kan, berjoget-joget dengan dosanya, malah dia bangga dengan kesalahan-kesalahannya, bukan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita tidak menghakimi, dan itu bukan hak kita untuk mengatakan itu orang baik, ini orang jelek, itu orang ini yang bakalan selamat, bukan. Tapi masing-masing introspeksi di diri, itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sugeng makaryo, okay. Mugi-mugi Allah paring berkah agem kula panjenengan sedaya, berkah sak kata-katahipun nggih. Ampun kesupen ngibadah. Nggih. Mboten namung makaryo terus mawon, tapi ampun kesupen nggih ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.